Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari pencuri pecah kaca mobil di Bangil, bawa kabur uang ratusan juta rupiah, hingga ngebut naik motor siswa SMK tabrak pohon jati masuk IGD. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Jalan Raya Bangil, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Pencuri membawa kabur uang ratusan juta rupiah. Dalam sebuah rekaman CCTV yang beredar, tampak sebuah mobil minibus parkir di pinggir jalan. Tak lama kemudian, datang dua laki-laki mengenakan masker. Satu orang bertugas sebagai eksekutor, satu lagi menunggu di atas sepeda motornya. Tak sampai 1 menit, si eksekutor berhasil membawa kabur barang yang ada di dalam mobil. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah halaman parkir sebuah warung makan di Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil. Pemilik warung makan, Dwi Agustina, menerangkan aksi pencurian itu terjadi pada Senin 22 Januari siang. Korban mengendarai mobil dari arah Surabaya ke arah Pasuruan, lalu berhenti di warungnya. Usai memarkir mobil, korban keluar lalu mengecek ban mobilnya. Dia menerangkan, kemudian korban masuk ke warung, cari toilet dan mengantar ke belakang. Saat kembali lagi ke depan, mobil sudah dibobol. Uangnya kira-kira 100 juta rupiah. Sementara itu, Kasat Reskrim melalui KBO Satreskrim Polres Pasuruan, Ibtu Sunarti, membenarkan adanya peristiwa pencurian tersebut. Dari hasil penyelidikan awal, korban diketahui sempat melakukan transaksi di salah satu bank yang berada di Bangil. Setelah itu, korban melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, korban mengalami pecapan dan berhenti di warung makan. Saat berhenti di warung makan itulah pelaku melakukan aksinya dengan memecah kaca mobil. Sunarti menambahkan, polisi masih menyelidiki kasus ini mulai titik awal korban melakukan transaksi di bank hingga lokasi kejadian. Wali Kota Pasuruan, Saiful Yusuf atau Gusipul, memutuskan untuk menghapus kebijakan portal parkir elektronik di gerbang masuk Pasar Kebon Agung. Keputusan ini diambil setelah Gusipul mendengarkan keluhan para pedagang yang menolak kebijakan tersebut di Gedung Radika Bakti Praja, Kota Pasuruan, Selasa 23 Januari. Menurutnya, setelah berdiskusi dengan para pedagang, portal tersebut tidak akan diaktifkan lagi meski bangunannya sudah selesai. Perlu diketahui, portal parkir elektronik ini dibangun untuk meningkatkan retribusi parkir di Pasar Kebon Agung yang dinilai rendah karena hanya menyumbang 8 juta rupiah per bulan. Gusipul berjanji akan mencari solusi alternatif untuk meningkatkan retribusi parkir dan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Pasuruan di Pasar Kebon Agung. Para pedagang menyambut baik keputusan ini. Mereka merasa lega dan berharap bahwa keputusan Gusipul dapat mengembalikan keramaian pengunjung di Pasar Kebon Agung. Wakil Wali Kota Pasuruan, Ade Wibowo, meninjau proses setting alat kelengkapan pemilu tahun 2024 di Gudang Bulog Kota Pasuruan, Rabu 24 Januari siang. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses persiapan menuju hari pemilihan. Menurut Mas Adi, sapaan akrab Pak Wali Kota Pasuruan, pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan proses tersebut berjalan optimal. Ia yakin partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 ini dapat mencapai lebih dari 90%, meningkat dari tahun 2019 yang hanya kisaran 80%. Optimisme ini disasarkan pada animo masyarakat saat ini terhadap peserta pemilu yang semakin terlihat, khususnya di media sosial atau medsos. Mas Adi juga mengajak media untuk turut berperan dalam mensosialisasikan pentingnya pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Menurutnya, satu hari pencoblosan memiliki dampak besar terhadap masa depan bangsa. Bencana tanah longsor melanda desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan pada Kamis 25 Januari sore. Material longsor menutup sebagian jalan penghubung. Jalan yang tertutup yakni antara desa Sedaeng dengan desa Kedowung dan Wonorejo. Dipicu oleh hujan yang mengguyur wilayah tersebut sekitar pukul 3 sore. Camat Tosari, Hendy Catrawijaya, menyatakan bahwa pihaknya sedang berupaya membersihkan jalan tersebut dengan melibatkan warga, Transtip Kecamatan Tosari, polisi, dan TNI. Hendy menambahkan bahwa mereka telah menerima bantuan dari BPBD Kabupaten Pasuruan berupa terpal untuk menutup tebing yang longsor. Pihak berwenang mengimbau kepada para pengguna jalan agar tetap berhati-hati jika melintas di area terdampak dan memperhatikan informasi terkini terkait kondisi jalan tersebut. Ngebut membawa petaka. Seorang siswa SMK di Kota Pasuruan, Harun Arosidi, 16 tahun, mengalami luka parah setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon jati di tepi jalan sempit Jumat 26 Januari.
Diduga kuat, korban kebut-kebutan sementara berada di ruas jalan yang sempit. Harun Ar-Rasyidi tergeletak di jalur alternatif di Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan setelah mengalami kecelakaan pada Jumat siang. Menurut seorang warga, kecelakaan tunggal tersebut bermula ketika Harun pulang sekolah menuju ke rumahnya di Desa Ranggai, Kecamatan Gonang-Wetan, Kabupaten Pasuruan dari arah utara ke selatan. Di lokasi kejadian, motor dikendarai oleh ke kiri jalan dan menabrak pohon jati hingga terpental ke aspal sejauh 5 meter. Akibatnya, korban mengalami luka cukup serius di kepala karena tidak mengenakan helm. Badrul, seorang warga yang juga anggota unit Laka Polresta Pasuruan mengevakuasi kendaraan Honda Revo ke kantor unit Laka Polresta setempat. Ibtu Prasetyo Budiarto, Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Kota menginformasikan bahwa korban dilarikan ke IGD RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk mendapatkan perawatan medis.